Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali ya dengan Sabisu Elektro. Baik, saya akan coba melanjutkan ya pembahasan dari konten pertama mengenai belajar ilmu listrik ya, dengan judul yang tetap, yaitu bersahabat dengan listrik. Oke, kemarin udah kita bahas masalah teori Faraday ya. Sekarang teori Faraday itu emang sangat erat sekali hubungannya dengan namanya suatu teori hukum Ohm ya, yang mana hukum Ohm itu adalah dihasilkan dari pembagian tegangan dibagi dengan arus listrik. Saya ulang, di mana hukum Ohm itu adalah pembagian dari tegangan listrik dibagi dengan arus listrik, gitu ya. Ataupun sebaliknya, tegangan adalah perkalian antara arus listrik dengan hambatan atau tahanan listrik. Ini rumus 3 serangka ya, nggak bisa dipisahkan gitu, karena satu sama lain saling berkaitan gitu kan, dan tidak bisa dipisahkan gitu ya. Ini hukum dari sana, rumus dari sana, yang membuatnya dari sana gitu ya. Oke, kita bahas apa itu tegangan. Tegangan atau orang bisa bilang beda potensial atau beda ketinggian. Jadi tegangan adalah banyaknya jumlah muatan elektron yang terjadi dalam 1 detik ya. Saya ulang, tegangan adalah banyaknya jumlah muatan elektron yang terjadi dalam 1 detik, ya kan? Jadi jumlah muatan. Jadi tegangan ini kita tahu kan, kalau tegangan itu namanya apa? Satuannya volt. Nah, sebenarnya itu volt itu termasuk besaran listrik turunan ya, karena dia sudah dirubah dari besaran pokoknya, yaitu dari kolom ya. Kolom itu kan untuk satuan muatan ya, karena di sini kolom dengan satuan Ki per detik gitu ya, per second. Nah itu udah menjadi tegangan, jadi satuannya volt. Nah volt itu termasuk salah satu besaran turunan ya. Oke, nanti untuk masalah satuan atau besaran listrik ya, nanti kita bahas di konten berikutnya ya. Jadi saat ini saya jelaskan untuk definisi tegangan aja dulu ya. Oke, jadi saya ulang, tegangan itu adalah banyaknya jumlah muatan elektron yang terjadi dalam 1 detik. Lanjut, apa itu arus listrik? Arus listrik adalah banyaknya jumlah aliran elektron yang terjadi dalam 1 detik. Saya ulang, arus listrik adalah banyaknya jumlah arus elektron yang terjadi dalam 1 detik. Lanjut, apa itu hambatan atau tahanan listrik? Hambatan listrik adalah, atau tahanan listrik adalah banyaknya hambatan, tahanan atau daya daya yang mempersulit aliran arus listrik ya, yang terjadi dalam 1 detik, yaitu yang disebut hambatan atau tahanan listrik. Saya ulang, untuk bahasa sederhananya definisi dari hambatan adalah banyaknya jumlah hambatan atau tahanan yang dilalui oleh arus listrik dalam 1 detik. Oke. Jadi semua di sini standar ya. Selalu dihitung dalam satuan waktu detik ya. Karena untuk rumus ini ya menggunakan rumus baku ya, dengan satuan internasional untuk waktu adalah second. Lanjut. Nah, untuk tegangan ini saya coba analogikan dengan gambar ilustrasi ya. Nih, saya udah membuat gambar ilustrasi. Tegangan ini saya ilustrasikan, saya analogikan dengan sebuah tandon air. Dan ini pipa air ini saya analogikan adalah sebuah kawat penghantar, ya kan? Kawat hantar. Oke, jadi yang dimaksud dengan tegangan listrik adalah ilustrasinya atau analogikanya ini sama dengan tekanan air, ya kan? Ini kan di sini ada volume air. Nah, volume ini makin luas penampang tandon ini, luas diameter ataupun ketinggian, nanti di sini makin
besar pula tekanan airnya. Nah, ini bisa dianalogikan hampir sama dengan tegangan listrik ya. Tekanan air tunnel ini sama dengan tegangan listrik. Nah, ini pipa sama aja dengan kawat penghantar atau kabel listrik ya. Nah, ini si air ini mengalir ke sini nih, ke dalam pipa. Nah, aliran air ini kita analogikan dari arus listrik, ya. Jadi arus listrik itu saya analogikan seperti air yang mengalir di dalam pipa. Oke, gimana sampai di sini? Udah bisa dipahami? Jadi secara mudahnya ya seperti itu ya. Tegangan itu ya seolah-olah penampung air, dan arus listrik itu seolah-olah aliran airnya. Ya kan, aliran airnya. Nah, kalau di tegangan itu adalah aliran listriknya. Oke, cukup sederhana kan analogikannya? Ya, saya harap mudah-mudahan ya teman-teman atau rekan-rekan semua bisa memahaminya ya. Oke, mungkin pembahasan saya cukup sekian ya. Sampai berjumpa kembali nanti dalam pembahasan berikutnya mengenai untuk kita bahas masalah besaran-besaran listrik. Karena itu banyak ragamnya ya, karena listrik itu ya identiknya dengan rumus ya, mau nggak mau ya kita harus menghafal dan mengetahui rumus, karena itu salah satu syarat untuk bisa memahami ilmu kelistrikan berikutnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.